Anak-anakku terkasih, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapak Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangan mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkanlah juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian kami pun akan mendapatkan berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, apa cita-citamu? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, dan mungkin ada yang mau menjadi pastor. Untuk mencapai cita-cita, apa saja usahamu untuk meraihnya, anak-anak? Meraihnya bisa dengan berdoa, belajar, kerja keras, dan terutama pantang menyerah. Anak-anak sekalian, sekarang marilah kita mendalami kitab suci, kisah tentang Yakub dan Esau. Mari kita simak cerita tersebut dalam video animasi kitab suci. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?"
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata,
aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Anak-anak terkasih, Yakub mendapat berkat Allah dari ayah. Berkat adalah anugerah dari Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan bagi banyak orang. Berkat yang kita terima hendaknya kita bagikan kepada sesama agar mereka pun merasakan berkat dari Allah. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran kali ini. Bantulah kami agar dapat mencapai cita-cita kami serta menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.